Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Wulandari, NIM 1814222, dari kelas PBSA semester 4 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi soal UAS MK Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Tujuan The Basel Committee ini adalah untuk melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya harmonisasi standar internasional dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi pada bank-bank yang aktif melakukan transaksi internasional di era globalisasi dengan semakin terintegrasinya sistem finansial dunia. Nah, yang menjadi sasaran utama bagi The Basel Committee ini adalah standarisasi pengaturan dan pengawasan bank yang memiliki akses usaha yang bertaraf internasional dan melakukan usaha pada beberapa yurisdiksi otoritas pengawasan bank. Menurut sumber yang diolah oleh Carl Johan Lindgren, Indonesia mulai mengalami masalah perbankan yang signifikan itu pada tahun 1992 dengan indikasi kredit bermasalah yang terkonsentrasi pada bank-bank pemerintah sejumlah lebih dari 25% dari total kredit pada tahun 1993. Nah, pengaruh negatif lain yaitu bersumber dari kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro di Indonesia pada saat itu adalah jumlah uang beredar dan kredit tumbuh dengan cepat setelah deregulasi pada tahun 1988 dan dilakukan perketatan pada tahun 1991 sampai 1992. Dan juga terjadi arus masuk modal jangka pendek itu mempersulit manajemen moneter. Tingkat bunga antar bank juga meningkat dari 10% menjadi 16% sebagai dampak krisis Meksiko pada awal tahun 1985. Nah, gambaran tersebut itu menunjukkan keterkaitan dan hubungan timbal balik antara tiga faktor ini yang harus benar-benar diperhatikan. Yang pertama itu kualitas manajemen bank, terutama dalam melakukan manajemen risiko. Baik buruknya bank itu merupakan tanggung jawab manajemen bank. Oleh karena itu, manajemen bank yang kompeten dan tinggi integritasnya merupakan kunci sukses untuk mewujudkan bank yang sehat dan sistem perbankan yang sehat, dan juga harus bisa meminimalkan risiko krisis moneter. Yang kedua itu ada kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro. Untuk menjaga stabilitas sistem perbankan, kita juga harus bisa memperhatikan kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro, karena ekonomi makro bisa menjelaskan bentuk terjadinya perubahan kondisi ekonomi di Indonesia untuk mewujudkan atau untuk terbuktinya hasil analisis terbaik. Yang ketiga itu efektivitas pengawasan bank. Pengaturan dan pengawasan yang efektif itu sangat diperlukan bagi kesehatan dan keamanan lembaga keuangan. Begitu pula dengan lembaga keuangan syariah. Regulasi tanpa adanya regulasi tidak akan memiliki peran yang cukup berarti tanpa adanya sistem monitoring yang tepat. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan merupakan suatu keharusan. Untuk dapat melakukan pengawasan bank yang efektif, mau tidak mau memerlukan biaya yang cukup besar. Namun, bila hal itu tidak dilakukan, akan dapat mengakibatkan krisis perbankan, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pemulihan itu akan jauh lebih besar. Agar pengawasan dapat atau bisa berjalan secara efektif, itu maka tujuannya harus dinyatakan secara jelas dengan mekanisme yang tepat.
Tujuannya adalah untuk memeriksa bahwa sistem keuangan bisa berjalan secara aman dan sehat. Secara aman dan sehat sesuai sesuai dengan ajaran Islam dan bisa menyesuaikan dengan ketentuan internasional serta mampu bersaing dengan tataran domestik atau di pasar keuangan internasional. Nah, sehingga untuk bisa mewujudkan tujuan tersebut diperlukan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, kebijakan memberikan keleluasan atau deregulasi deregulasi. Yang kedua itu kebijakan prinsip kehati-hatian. Yang ketiga yaitu pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian. Mungkin hanya itu saja jawaban-jawaban dari saya terkait pertanyaan-pertanyaan yang menjadi soal UAS, MK, Manajemen Pengawasan Bank, dan Lembaga Keuangan Syariah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.